untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Karisa Tagalong. Saya dari kelas fase F lanjutan Atrea. Di sini, pada pagi hari yang indah dan cerah ini, saya akan membawakan nats pada hari ini, yaitu Keluaran 5 sampai Keluaran yang ke-12. Tema yang saya bawakan yaitu kasih Tuhan kepada umat Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir. Pernah nggak sih kalian itu ada di posisi yang sangat sulit gitu, suatu keadaan yang sangat sulit sampai kalian merasa Tuhan itu jauh gitu dari hidup kalian, hidup kita? Pernah nggak sih kalian itu berada di posisi yang sangat sulit sampai kalian itu merasa kalau kalian itu jauh dari Tuhan? Kita sering bertanya, Tuhan, kalau kamu sayang sama aku, kenapa aku dibiarin begini? Hari ini, pada kesempatan hari pagi ini yang indah, kita mau belajar dari sebuah perjalanan Alkitab, yaitu saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Lewat kisah ini, kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu bukan cuma perasaan, bukan cuma lirik lagu, tapi kasih yang turun tangan, kasih yang bergerak dari surga untuk kita di dunia. Lalu kembali pada waktu Musa dan Harun menghadap Firaun. Pada Keluaran 5 ayat yang pertama, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Karena Firaun tidak mau membebaskan umat Israel begitu saja, jadi Tuhan memberikan 10 tulah agar Firaun mau membebaskan umatnya, umat Israel dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan memberikan 10 tulah. Dari tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Tetapi Raja Firaun tak kunjung mau untuk membebaskan umat Israel pada waktu itu. Lalu sampai ke tulah yang kedua yaitu katak, lalu tulah yang ketiga yaitu nyamuk, lalu tulah yang keempat adalah lalat pikat, lalu tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak, tulah keenam itu bisul-bisul, lalu yang tulah ketujuh adalah hujan es, tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 gelap gulita, lalu sampailah pada tulah terakhir yaitu kematian seluruh anak sulung di kota Mesir. Lalu Firaun tergoyahkan hatinya dan membebaskan umat Israel untuk pergi bersama Musa dan Harun keluar dari tanah Mesir. Kemudian Firaun membebaskan umat Israel itu untuk pergi kepada Musa dan Harun pada waktu itu. Akhirnya Musa dan Harun membawa umat Israel dari tanah perbudakan Mesir, keluar dari tanah perbudakan Mesir itu. Lalu sampailah mereka pada Laut Teberau atau Laut Merah. Mereka sampai di Laut Merah itu, mereka umat Israel kebingungan, mereka harus melewati jalan mana karena cuma itu jalan satu-satunya, dan secara logika manusia bahwa manusia itu tidak akan mungkin melewati laut sebesar, sedalam, dan seluas itu, samudra itu. Tidak akan mungkin melewati laut tersebut tanpa bantuan alat. Bahkan dengan bantuan alat pun terdengar agak sulit karena di dalamnya juga banyak-banyak hewan dan binatang laut di dalam sana. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, pegang tongkatmu lalu bukakan air laut Teberau itu menjadi dua. Lalu seluruh umat Israel di situ tercengang, mereka kaget gitu loh. Wow, laut yang seluas itu, sedalam itu bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan lakukan gitu untuk dipakai umat Israel menyeberangi laut Teberau itu. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Lalu umat Israel berjalan bersama Musa dan Harun melewati laut Teberau itu. Semua air itu menjadi seperti dinding,
Lalu mereka berjalan di tengahnya. Lalu ternyata Firaun beserta dengan prajurit-prajuritnya mengejar umat Israel pada waktu itu. Mereka mengejar dari belakang, tetapi pada saat umat Israel sudah sampai di daratan, sudah melewati Laut Teberau, lalu prajurit-prajurit dari Firaun datang dan berada di tengah-tengah laut. Lalu Musa berfirman, Laut Teberau itu ditutup lagi memakai tongkatnya itu, tongkat Musa. Lalu prajurit-prajurit Firaun tenggelam di dalam Laut Teberau itu. Dari sini kita dapatkan bahwa kasih Tuhan itu tiada batasnya. Kasih Tuhan terus bersama kita. Walaupun kita mengalami kesesakan, pasti Tuhan dengar apa yang kita rasain. Pasti Tuhan tahu karena kita adalah umatnya, karena kita adalah anaknya. Pasti Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat ini. Tuhan tahu mana yang kita perlukan saat ini. Tuhan tahu kesesakan kita. Pasti Tuhan ikut campur, pasti Tuhan ikut dengan tangannya untuk melakukan sesuatu, segala perkara yang bahkan kepikiran di kita itu kayak mustahil gitu loh. Tapi bagi Tuhan, karena kasihnya yang begitu besar, itu bukan hal yang mustahil. Itu adalah hal yang bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam apapun yang kita lakukan, dalam kesesakan kita, dalam kesusahan kita. Pasti Tuhan tahu, Tuhan dengar dengan kasihnya yang begitu besar akan kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan kita dalam keseharian kita, Tuhan pasti tahu apa yang kita perlukan. Tuhan pasti tahu kesesakan kita. Tuhan pasti tahu kita membutuhkan jalan dari Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain? Tuhan, sertai aku dalam setiap kegiatan aku. Tuhan, sertai aku Tuhan dalam pemilihan masa depanku Bapa, dalam pemilihan jurusanku ke depannya mau menjadi seperti apa, dalam karirku ke depannya seperti itu. Pasti Tuhan tahu, pasti Tuhan dengar, karena kasih Tuhan akan selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Amin.